Kalau sehat-sehat ya. Oke, sebelum kita mulai hari ini, sama-sama kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, meluruskan niat ya. Saya akan membacakan tata tertib majelis ya. Yang pertama yaitu kita meluruskan niat untuk belajar, make sure mute mikrofonnya, mengirimkan pertanyaan di ruang chat sebelum Ustadz selesai bicara. Terus boleh raise hand kalau ingin bertanya langsung. Terus yang terakhir yaitu unmute mikrofon setelah diizinkan untuk bicara. Jangan lupa make sure ya video dibuka, jadi bisa lihat langsung. Ya, untuk selanjutnya saya akan membacakan profilnya Ustadz hari ini, yaitu Dr. M. Masrur Huda FRM PDE DIA dengan pengalaman pengisi kajian luar negeri Korea Selatan, Australia, Jepang, Hong Kong, Eropa, New Zealand, dan masih banyak lagi. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Sunan Giri Surabaya, Komite Dakwah Khusus MUI Jawa Timur, Ketua Umum Himpunan Intelektual dan Sarjana Syariah Indonesia Wilayah Jawa Timur, Founder Quantum Quran Learning Program, Training Imam dan Dai Internasional Universitas Al-Azhar Mesir, short course 18 dosen terpilih ke Mesir dan Palestina, pengisi kajian keislaman TVRI Jakarta, pengisi kajian keislaman MNC Trijaya, program Cari Ustadz ID Jakarta, dan penulis 40 buku keislaman. Oke, kita langsung saja ya, langsung ke acara selanjutnya, kajian dari Bapak Ustadz Dr. Mansur, silakan. Tafadhol Ustadz. Masih maaf Sofi, Pak Ustadznya tadi drop lagi karena mungkin koneksinya tidak bagus, jadi kita tunggu lagi untuk kembali masuk. Ustadz udah masuk. Iya, udah saya accept lagi. Biasanya Mas dari Wisata Akhirat itu dijadikan co-host, Emma. Pak Ustadz sudah join ya bersama kita? Sudah masuk, ya sudah kita. Silakan Pak Ustadz, tafadhol dilanjutkan kelanjutan yang last week. Sekarang hari ini kita memasuki episode yang ke-10 agenda wisata akhirat ya. Bisa kamu. Pak Ustadznya drop lagi, kita tunggu sampai masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala habibi wa rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallama. Amma ba'du. Para jamaah Dewina, Ibu Presiden kita, Ibu Wakil Presiden, kemudian moderator, para peserta, para member, seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia, sangat baik, dan sangat berkah bulan Ramadan ini, senantiasa kita mempersiapkan kehidupan kita untuk senantiasa berbekal yang tentu menjadi semboyan kehidupan kita di dalam misi hidup ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Para jamaah rahimakumullah, kaitan dengan apa yang akan kita sampaikan di dalam pertemuan Jum'ah Berkah Ramadan hari ini, kita sudah banyak menyampaikan kisah ikhwal tentang perjalanan ruh. Masih ada sepenggal lagi sesungguhnya, akan tetapi karena momen Ramadan ini akan berlalu kepada kita coba cuplik tentang kisah perjalanan jasad maupun ruh yang bersatu, yang bertemu, kemudian ditempatkan di tempat yang satu. Di manakah itu? Yakni persiapan ruh menuju alam barzah. Ini barangkali agak sedikit memberikan pesan kepada kita semuanya bahwa tanpa disangka oleh kehidupan kita bahwa ruh ini ternyata adalah satu fenomena yang unik. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sendiri yang mengetahui tentang bagaimananya, akan tetapi dalam perjalanan, karena ruh ini adalah ada kaitan dengan manusia, ada kaitan dengan amal manusia, ada kaitan dengan produksi apa yang diupayakan dalam kehidupan ini, maka perlu mempersiapkan yang sebaik-baiknya sebagai salah satu prepare terbaik. Tidak boleh memberikan sesuatu yang dianggap buruk menurut hukum agama. Sehingga inilah kemudian para jamaah dan member Ewina yang dirahmati Allah, perlunya kita belajar sedikit banyak. Barangkali inilah yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Mereka bertanya tentang ruh, dan kami jelaskan ruh ini hanya sebagian saja. Itu urusannya adalah alhamdulillah, dan urusannya adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dari perjalanan momen pertama. Kita masih sangat ingat sekali, karena slogan dari wisata akhirat ini adalah menyampaikan simpul perjalanan dunia untuk kemudian ditali secara kuat-kuat gitu ya. Perjalanan-perjalanan itu supaya tidak bercerai-berai dengan perjalanan akhirat ukhrawi kita. Karena banyak orang yang sudah berjalan di muka bumi ini akan tetapi berlenggok ketika berjalan di muka bumi, sehingga ukhrawi mereka menjadi terbengkalai. Dan ini saya yakin akan menjadi sisa akhir kehidupan yang amat sangat menyesakkan dan menyesalkan. Maka kalau sudah belajar tentang alam-alam ini, belajar tentang bagaimana proses ruh ini akan diangkat, kemudian ruh ini diambil, ruh ini mempertanggungjawabkan, maka secara dimensi ini seseorang sudah mulai total prepare menjadi salah satu kebutuhan wajib, berbekal menjadi satu keharusan. Maka tanpa menyebut tentang amal apa saja yang kita lakukan,
barangkali kemudian tanpa harus menjadikan hati kita ini canggung, kapan kita mempersiapkan sesungguhnya. Maka kalbu kita ini sudah menjadikan kita ini seakan-akan sudah harusnya bersiap ya saat ini, bukan besok lagi. Kalau perjalanan dunia bisa kita tunda. Besoklah kita traveling ke sana, ada waktu. Cita-cita bisa kita tunda. Oh, cita-citanya nanti ingin menjadi begini. Kehidupan muara ukhrawi ini no pending. Tidak ada yang memending dari keinginan harapan kita karena sifat kematian, karena perjalanan yang panjang, karena akhir riwayat yang kira-kira berliku, dan menyebabkan seseorang ini akan terkekang dalam barzahnya, akan mendapatkan satu siksaan atau kemuliaan dalam barzahnya. Ini yang harus terpikirkan mulai sejak sekarang. Maka jamaah rahimakumullah, kita ini sudah berslogan di dalam kehidupan kita. Dan slogan ini saya kira sudah menjadi fitrah kita, penciptaan awal kita. Dahulu kala barangkali ruh ketika akan ditiupkan di dalam janin seorang ibu, ini kan sudah Allah berfirman, alastu birabbikum. Saksikan dulu, bukankah aku ini Tuhanmu. Semua ruh kan mengatakan itu. Maka ketika ruh ini akan mempertanggungjawabkan, dia harus bisa menjawab menerobuka. Kalau Allah ketika sudah meniupkan ruhnya di janin seorang ibu mengatakan, bukankah aku Tuhanmu? Apakah pertanyaan ini tidak jauh berbeda, sama persis dengan kalimat itu, dengan kalimat yang mengatakan, dengan kalimat hadis yang menyebutkan, dengan pertanyaan mungkar nangkir yang menghantui setiap perasaan, man rabbuka, siapa Tuhan. Kalau di alam ruh sebelum ditiupkan, bukankah aku Tuhanmu, meyakinkan bahwa ini adalah Allah Tuhan yang menciptakan. Ketika sudah meninggal ditanya, Tuhanmu siapa ketika engkau hidup di dunia? Nah, inilah perjalanan ruh saya kira untuk prolog mengawali mukaddimah kali ini, bahwa itu adalah perjalanan yang menyisakan buntut waktu panjang selama kurang lebih 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, atau bisa lebih, atau bisa juga kurang. Ayo kita coba kembali untuk berpikir dengan hati, saya kira. Bukan lagi berpikir dengan logika kita. Karena logika kita ini memang berbanding bisa berpikir secara jenius. Akan tetapi kadang banyak yang diingkari. Kita aja megang uang, belum tentu uang ini untuk sedekah. Boleh jadi uang itu ketika akal yang memikirkan, maka kebutuhan dunia ini yang dilakukan dan terabaikan kebutuhan ukhrawi. Ini akal. Lah, ini kemudian posisi-posisi inilah kemudian para jamaah rahimakumullah, kita perlu dan bahkan menjadi kewajiban secara pribadi, bukan kewajiban secara umum, kewajiban secara pribadi, bahwa harus disematkan dalam hati, saya harus mengetahui ikhwal ini, bagaimana orang ini berjalan, tapi juga mengetahui bagaimana perjalanannya. Dia hanya pasrah, mengatakan pokoknya aku pasrah, urusan akhirat kita. Nah, sekarang ini berarti tendensinya adalah kita ini akan berjalan menuju ke barzah setelah ruh ini kemudian diambil oleh malakul maut. Nah, proses itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mungkin kemudian kita menjadikan kualitas kehidupan kita ini semakin bertambah baik dengan proses ini. Kita akan menuju pada persiapan itu. Ruh ini kalau sudah diambil oleh malakul maut, maka proses setelah ruh ini kemudian diambil, maka jasadnya
ini kemudian kembali ke dunia. Jasadnya ini diproses di dunia. Kita akan belajar itu insya Allah di pertemuan setelah Ramadan. Bagaimana yang proses ruhnya sudah semuanya. Masih kurang lebih 10 episode lagi, jasad ini kemudian diapakan dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melanjutkan satu perjalanan ikhwal ruh yang sudah diambil oleh malakul maut. Bahasa Quran yang menyebutkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, siap atau tidak siap, malaikat kalau sudah semboyan itu yang disampaikan, yang diucapkan, berarti bersiaplah menunggu untuk meninggalkan semua kehidupan yang kita tata untuk menuju hari kemudian itu. Maka saya ulang kembali, ruh ini kemudian tidak berhenti diambil. Masih ada perjalanan panjang menuju kapan ini? Menuju hisab. Perjalanan pendek adalah menuju barzah. Perjalanan yang mudah adalah menuju ke alailin. Perjalanan yang menyesakkan adalah menuju kepada as-sijjin. Pilihan-pilihan yang tidak bisa kita kemudian memilih satu di antara perjalanan itu, kecuali kita ini mempunyai amal yang kita persembahkan, amal yang sudah kita istiqamahkan, amal yang sudah kita prioritaskan. Maka roh itu naik, dinaikkan oleh malakul maut. Maka kalau kita mengingat kembali bahwa malakul maut ini dikawal oleh malaikat juga. Malaikat ini kalau ruhnya orang yang ingkar, maka ada pengawalnya yang ikut, yakni dikenal dengan malaikat Zabaniyah, yang turun juga dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan kain kafannya sekaligus minyaknya. Cuma karena datangnya malaikat ini kepada orang yang ingkar, maka diambillah kain kafan itu dari neraka. Apa maksudnya kain kafan dari neraka itu? Kain kafan dari neraka ini adalah kain yang disumbu dengan api neraka, yang luarannya ada semacam kain wol, tapi dalamnya adalah api yang menyala. Kalau kita ingat, siksa yang paling ringan di neraka adalah mengenakan sandal, dan ketika sandal itu terpakai oleh penghuni neraka, maka seketika itu tubuhnya langsung hangus. Ini siksa yang paling ringan. Lah, ruh ini dipakaikan kain, dan kain kafannya itu adalah kain kafan neraka. Maka betapa orang ini menderitanya, sakitnya, raungnya, perasaannya, dadanya, menggigilnya, sakitnya, kerinduan kepada urusan dunia, tapi terambat. Rindu terhadap ukhrawi, tapi terambat juga. Sehingga ini menjadi satu problem besar bagi ruh. Ruhnya siapa? Ruhnya yang tidak pernah berisi tentang urusan ukhrawi. Bersyukur bagi ibu-ibu, bersyukur bagi para jamaah, bersyukur bagi kita semuanya. Kita ini sudah menjadi sosok yang seakan-akan ingin menyempurnakan paripurna kehidupan kita. Maka Rasul ketika diingatkan oleh Jibril, Ishmasyita, hiduplah semaumu. Kok bisa hidup semaumu? Orang hidup di dunia ini pilihan dia. Tapi kemudian disebutkan kalimat selanjutnya, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau itu akan mati, akan menjadi mayat. Memilih hidup, maka ada lanjutannya, konsekuensinya mempertanggungjawabkan kehidupan. Pendek di dunia tidak bisa terhitung di urusan akhirat. Sedikit maka terhitung berat siksanya, kecil terhitung besar siksanya. Dan ini adalah semai sesungguhnya. Maka semakin orang cinta kepada Allah, Allah yang maha adil ini kemudian menjadikan dirinya ini mulia di dunia. Siapa yang tidak mulia di dunia ketika saya cinta kepada dirinya cinta kepada Allah? Tidak ada. Semua yang cinta kepada Allah dijadikan mulia dirinya di dunia. Bahkan keberkahan itu menghampiri dari semua arah. Maka ayo kita kembali untuk back tentang ayat di mana walau anna ahlal qura amanu wattaqau
lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Jikalau sesungguhnya penduduk satu tempat, satu negeri, satu rumah, satu kawasan ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah, dibukakan pintu keberkahan sama dan pintu keberkahan langit yang jauh di antara pandangan kita, membuka tentang keberkahan-keberkahan yang akan turun kepada kita, dan demikian juga keberkahan bumi. Maka ruh ini kemudian setelah dicabut oleh malakul maut, ruh yang baik ini yang memperoleh keberkahan hidupnya, usianya, istiqomahnya, finansialnya, rizkinya, aktivitasnya, ini berbahagia, senang dia. Dia seakan-akan mendapatkan satu di antara fasilitas yang tak pernah dia sangka. Yang dulu ketika mereka mempelajari kira-kira hanya sekecil atau sekelumit dari perjalanan ukhrawi. Tapi sesungguhnya jika ditampakkan, dia amat sangat memberikan kesan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan keadilannya ketika ruh ini diambil, dicabut, dan bertemu dengan Tuhan. Ruh kemudian naik ke langit, kemudian langit ke-7. Ini bagi ruh yang baik, kita masih ingat bagi ruh yang baik. Kemudian ruh yang tidak baik ini terpending, berhenti, tidak dibukakan, langit pertama pun tidak dibukakan. Maka ketika ruh naik yang ke langit yang ke-7, atau ruh yang tidak bisa naik langit yang pertama, ini dua-duanya akan mendapatkan penyambutan yang berbeda-beda. Dan inilah kemudian yang membedakan versus nanti kita akan belajar tentang barzahnya. Setelah dua-duanya, jika ruh ini kemudian baik, maka naik langit ke-7. Apa titah Allah? Titah Allah menyebutkan bahwa hambaku ini adalah hamba yang salih. Maka catatlah tempat kembalinya adalah al-illiyin, tempat yang tinggi. Kemudian setelah itu ruh yang buruk sekarang, ruh yang buruk hanya sampai pada langit yang pertama. Titah Allah menyebutkan ruh yang datang adalah ruh yang buruk, maka tempatkan dia di as-sijin, tempatkan dia di bagian kehinaan di barzahnya. Catatlah tempatnya esok. Maka menyebutkan neraka dan neraka sijin. Kalau barzah, raudhah min raudhatil jannah, ada di mana pemandangan surga ini dibukakan oleh Allah, atau kufrah min kufarina, di mana lubang dari cahaya atau pemandangan neraka ini kemudian juga dibukakan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, para peserta dan semuanya yang sangat berbahagia yang dirindukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan sama-sama kita merindu kepadanya untuk kembali bersama, untuk bersua bersama. Apakah kita ini bisa bertemu di alam ukhrawi kelak untuk kemudian bisa sama-sama saling menyapa di satu tempat yang kita kenal dengan al-illiyin. Maka ruh ini kalau sudah naik ke langit yang ke-7 atau sampai dengan yang pertama, maka Allah kemudian menyerukan kepada malaikat, irji'uhu ilal ardi, kembalikanlah dia ini ke bumi. Kembalikan ruhnya ini ke bumi. Kenapa kembalinya di bumi? Allah menyebutkan, aku menciptakan darinya. Aku akan mengembalikan esok darinya dan dibangkitkan pula darinya. Darinya mana? Darinya itulah yang kita kenal alamnya barzah. Penyebutan dunianya kubur. Sedemikian itu menyebutkan, ya sederhana, pendek, tanpa ada rasa. Tapi kalau kemudian kita sudah belajar tentang barzah, tentang kubur, Rasul sampai ngajari kita doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Kalau Rasul sudah mengajarkan kalimat ini, berarti di kubur ini ada azabnya. Ayo, siapa yang berani nantang azab Allah? Tidak ada. Siapa yang berani nantang azabnya kubur? Tidak ada yang berani. Melihat raut mukanya malaikat
mungkar dan nangkir dalam posisi amal yang buruk saja, barangkali semuanya tunggang langgang karena ketakutan melihat dan menyaksikan pemandangan barzahnya sendirian, tanpa ada teman, tanpa ada seseorang yang bisa kita ajak untuk berkawan, bersua, kemudian menemani, curhat, dan lain sebagainya. Sebagaimana dunia. Karena dia adalah satu tempat. Dan tempatnya itu amat sangat kecil sekali. Tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Tanpa listrik, tanpa ada yang nyala, tanpa minuman. Sendirian di sana. Tapi hakikatnya, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Dan orang-orang yang berjalan di jalan Allah ini, jangan kira mereka ini mati karena di tempat itu. Berarti orang-orang yang kira-kira berjalan untuk urusan dunianya, hanya kecilaan dunianya, di situ juga penerang atau lampunya adalah siksaan. Bagi orang-orang yang baik, amal solih, istiqamah, maka agar kehidupan husnul khatimah, dijadikan semuanya ini menjadi mudah, terang-terang benderang dari amal ibadah. Kemudian semua fasilitas ini dijadikan nampak sedemikian meruah sehingga orang-orang yang hidup di barzah bagi orang yang beramal salih akan menjadikan dirinya semakin bertambah berbekaslah di dalam kehidupan kelak ketika seseorang diwafatkan oleh malakul maut, dicabut nyawanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kemudian, dia dikemanakan kemudian setelah dia ini kemudian dari langit yang ketujuh, tentu ini jasad yang ngikuti. Cuma kita masih belum belajar tentang ilmu jasadi ya, yakni ilmu yang membahas tentang jasad, tanda-tanda jasad yang baik, tanda jasad yang buruk. Karena ini dua di antara dua sisi mata uang yang harus kita pelajari dua-duanya. Bahwa jasad iya, ruhnya juga iya. Maka sempurna ketika bertemu di kuburnya adalah antara dua komponen itu. Maka kemudian ruh kemudian dikembalikan ke barzahnya. Kita masih ingat pada pertemuan yang lalu, sambil menunggu jasadnya ini kemudian dimandikan, dikafani, kemudian jasadnya ini kemudian disolati, maka beberapa ulama menyebutkan ruh ini juga disolatkan dengan bacaan-bacaan doa-doa dari malaikat, juga dikafankan, juga kemudian ruhnya itu kemudian diberikan minyak. Nah, pada saat kemudian ruh menunggu itu, ruh ini melihat bagaimanakah jasad ini dimandikan dan sebagainya. Dan ruh yang ketika jasad masih dalam prosesnya diajak oleh malaikat dengan izin Allah untuk melihat pemandangan-pemandangan surgawi. Inilah keindahan terbesar Bapak dan jamaah yang dirahmati Allah. Pemandangan yang tidak pernah kita dapatkan, mala ainun ra'at, apa surgawi wala udhunun sami'at. Tidak pernah mata kemudian telinga ini memang sudah mendengar, tapi keindahan itu seakan belum tersentuhkan di dalam kolbu yang sesungguhnya. Tapi orang-orang yang beriman sudah dipersiapkan dengan sesungguhnya oleh Allah. Persiapan-persiapan tentang kemuliaan ukhrawinya. Jasad kemudian mengikuti. Jadi orang-orang dari handai tolan yang sudah mensolatkan kemudian membawa jasad itu. Dari mana? Dari rumah menuju ke kuburnya. Dari tempat di mana disemayamkan menuju ke kuburnya. Jasad ini ketika berjalan menuju ke tempatnya sama dengan ruh ketika dimasukkan dalam kuburnya. Kalau ruh ketika dimasukkan di dalam kuburnya, ruh ini akan mengatakan satu kalimat, aduhai, aku akan engkau kemanakan. Ruh mengatakan demikian. Kata-kata itu kemudian diikuti. Kalau engkau tahu di mana aku ini akan engkau tempatkan, maka sungguh engkau tidak akan mampu, tidak akan jadi untuk menempatkan aku di sana. Karena di sana ada penyiksaan, di sana aku lihat ada azab, di mana di sana ada kegelisahan dan kesedihan. Itu yang disampaikan oleh ruh. Tapi bagi ruh yang baik, dia mengucapkan kalimat, aduhai, sungguh menyenangkan. Percepat aku untuk mengikuti proses-proses di mana aku ditempatkan. Karena aku melihat pemandangan-pemandangan yang layak untuk disaksikan di alam sana. Berbahagia, bersenang, bersuka cita, bukan duka cita. Ruh.
Maka amal yang kita lakukan ini harus menjadi semboyan kita. Kita tidak akan kembali lagi ke dunia ketika kepastian ini sudah ada. Cuma masalahnya orang menunggu kepastian yang ada, kadang-kadang terlena, kadang-kadang terlupa, kadang-kadang tersimpu dalam kehidupan dunia, tidak lagi kadang-kadang rajin, khusyuk, menjadi hamba yang baik ketika sudah atau sambil menunggu persiapan ini. Ternyata kadang-kadang terlupakan urusan ukhrawi. Inilah yang menjadi bencananya. Maka jasad yang kemudian Bapak dan Ibu saudara sekalian, jasad ini yang kemudian dibawa atau dikeranda, kemudian dibawa oleh para pelayat itu menuju kepada barzah, menuju kepada kubur. Kita menyebutkan barzah ini adalah maknawinya, dia adalah tempat, kemudian kubur adalah dunianya. Maka jasad ini yang ditangisi oleh anaknya, jasad yang akan dimakamkan ini yang ditangisi oleh istrinya, kemudian para cucu-cucunya, mereka semuanya itu menangis terisak. Karena boleh jadi tangisan ini sudah lama mereka lakukan sejak ayahanda, ibunda, orang yang mau meninggal di antara kita ini sudah prepare-nya sudah dialami sejak masa kritisnya. Air mata ini tegas menjujur dalam matanya, kemudian teriakannya begitu histeris, tapi kemudian sudah sendu, slow, agak sedikit melirik, agak sedikit melirik, terus melirik, sampai kemudian jasad dari ayahanda maupun ibunda ini dikeranda. Tangisan ini sedikit akan melirik, tinggal kemudian hanya tinggal desu sedikit, air mata yang kemudian mencucur. Kenapa? Mereka sudah kehabisan untuk ditangiskan siapa yang meninggal dunia pada saat itu. Padahal jamaah rahimakumullah, kalau orang yang ditinggalkan di dunia, ada istrinya yang masih ada anaknya masih ada. Ketika keranda itu berjalan, kemudian memperhatikan kanan kiri dari orang-orang yang membawanya, ada saudaranya, ada anaknya yang menangisi, masih ada sisa bekas tangisannya, masih ada sesak sisanya, kemudian desas tangisannya, kemudian air mata yang mencucur, maka berpesanlah bahwa yang dikerandakan ini melihat situasi itu. Dia mengatakan satu kalimat, wahai istriku, wahai anakku. Pesan yang sederhana, jangan tangisi aku, walaupun kesedihan itu pasti ada. Jangan engkau mencucurkan mata, jangan engkau kemudian menjadikan diri engkau ini terpana dalam tangisan itu. Engkau tidak tahu bahwa yang aku lihat hari ini mempesona, indah, elok, membahana, sesuatu yang sudah disiapkan di alam sana menuju persiapan yang begitu gemilang dan mempesona. Di sana aku lihat semuanya ada bidadari yang sudah siap menyapa. Dilihatkan itu kemudian disampaikan kepada keluarga handai tulannya, kemudian mengatakan satu kalimat, kalau bisa engkau segera menyusulku karena keindahan ini sudah terpatri dan aku memperlihatkan, dan ketika sudah aku diperlihatkan maka engkau yang aku tinggalkan, istriku, anakku segera menyusul supaya mendapatkan kemuliaan. Ini ruh yang berpesan. Ini adalah salah satu ikhwal perjalanan dari kesan jasad yang dibawa dan dikerandakan kemudian di atas itu. Maka mengikuti itu pula sebagaimana ruh juga berpesan. Mengikuti itu pula maka berpesan pula, kalimatnya juga sama. Dia mengatakan kepada para pelayat yang memikul dia, menandu dia ketika akan sampai ke barzahnya. Jadi perjalanan-perjalanan yang amat sangat menegangkan bagi jasad maupun ruh. Ini perjalanan yang amat sangat menegangkan bagi jasad maupun ruh, yang ketika dirinya ini disemayamkan, yang dirinya ini dibawa kemudian dikerandakan, yang dirinya kemudian dieksekusi kemudian dikuburkan, ini sangat menegangkan.
Kalau bagi keluarga yang ditinggalkan, hanya tinggal tangisan saja. Besok barangkali sudah sedia kala, sudah bisa beraktivitas 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 1 bulan. Tapi bagi ruh ini, jemaah yang dirahmati Allah, ruh ini tidak mampu untuk kemudian menjadikan penolong-penolong dari dirinya. Dia bicara demikian, ini tidak ada yang mendengarkan. Cuma bahasa ini adalah bahasa ketika kita mempelajari bahwa disitulah ruh mengatakan demikian itu. Cuma kadang-kadang ikhwal dohir kita, dua yang tidak bisa mendengarkan kalimat-kalimatnya, yakni jin, kalangan jin dan kalangan manusia. Semua antara langit dan bumi ini mendengarkan bagaimana tersiksa, gunturnya siksa, gelunturnya siksa, besarnya azab, dan tingginya tensi perjalanan akhirat itu. Maka inilah kemudian yang menjadi muhasabah kita bersama-sama. Muhasabah ini adalah bentuk bagaimana kita menyisakan relung di antara kehidupan kita ini. Bahwa ini jasad yang kita openi, jasad yang kemudian kita mandikan akan dimandikan, jasad yang kita kasih sholat akan disolatkan, jasad yang ketika pakai baju akan dibajukan, akan diberikan baju. Maka jamaah rahimakumullah, maka jadikan sholat pendekatan diri kepada Allah yang wajib untuk kita utamakan. Sholat ini adalah salah satu di antara media. Kita punya amal apa saja, tapi kita nggak punya sholat. Maka awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang dihisap ini sholatnya dulu, tidak bacaan Qur'annya dulu, tidak berapa sedekahnya dulu, sholatnya yang dihisap pertama kali. Maka upayakan bahwa ketika kita sholat baik, maka kita akan disolatkan oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Ketika kita rajin di dalam menunaikan dengan khusyuk, dengan baiknya, kita ini akan menjadi salah satu perhatian penduduk bumi dan penduduk langit untuk memproses sholat yang kita lakukan. Kita akan disolati pada saat itu. Dan proses ini adalah proses sama seperti kita ini yang sudah mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga pakaian penutup aurat kita. Karena kita akan ditutup oleh dunia kita, ditutup jasad kita, ditutup juga ruh kita juga dengan pakaian. Maka pakaian yang baik itu adalah pakaian yang takwa. Pakaian yang takwa ini yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang mempesona pakaiannya kepada Allah, yang menjadikan primadona saat berbusana, maka menjadikan busana takwa ini sebagai perangai dalam kehidupan, akhlak dalam kehidupan, kebaikan dalam kehidupan, dan kita semuanya akan tertata dalam proses itu. Dan yang ketiga, kita akan diapakan? Kita sholat, kita disolatkan kafan, kita kemudian juga dikafankan. Kemudian yang selanjutnya para jamaah rahimakumullah, ketika jasad ini kemudian yang dilalukan menuju kepada kuburnya oleh para pelayat yang menandunya, ketika jasad ini kemudian mengetahui bahwa depannya ini sudah nampak sekali siksa Allah, nampak sekali kesulitan urusan barzahnya, nampak pemandangan-pemandangan penyiksaan, penandangan betapa deritanya, penandangan yang begitu mengerikan, maka jasad itu mengatakan kepada siapapun yang ada di layar kanan kirinya. Di kanan kirinya ini dia mengatakan satu kalimat, di antara kalimatnya yang dia sebutkan adalah, duhai para pelayat semuanya, engkau membawa aku ini kemana? Akan menuju kemana? Ketahuilah bahwa engkau ini menuju ke satu tempat di mana siksa ini membahana. Berhenti pelan-pelan, jangan cepat-cepat, jangan cepat-cepat. Jasad ini meringkik, ketakutan, menjerit ketakutan. Tapi alamat tidak didengarkan. Karena orang-orang yang berjalan pada saat itu berlenggok saja hanya untuk mengantarkan, tidak kemudian melihat sisi keburukan, sisi siksaan, sisi penderitaan. Kalau dia melihat, maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang mendengarkan betapa menderitanya orang yang meninggal dunia ketika jasad ini mau dimakamkan menuju proses pemakamannya, maka bisa dipastikan satu kalimat atau satu item di antara kata la sa'iqa, maka orang yang melayatnya
yang mendengarkan deritanya orang yang mau akan dikuburkan, baik itu Pak Mudinnya, baik itu keluarganya, pasti akan pingsan mendengarkan bagaimana histerisnya, tangisannya orang yang dikerandang menuju proses pemakamannya. Maka amat sangat mengerikan. Amat sangat menjadi sesuatu yang memiliki kisah yang tragis jika diceritakan panjang. Tapi alamat ini sudah berakhir semua. Tidak bisa kemudian kita ini berselancar untuk menceritakan di media sosial, tidak bisa. Kita curhat tentang ikhwal itu juga tidak bisa. Sudah tidak ada izin. Karena urusan akhirat beda dengan urusan dunia. Kadang orang urusan dunia ini tidak pakai izin. Selonong boy, mau maksiat oke, mau tobat yes, mau maksiat juga oke, mau tobat no. Ya kadang-kadang berbalik kehidupan kita. Ya maksiat jalan, tapi sholat juga jalan. Nah ini problem. Maka urusan-urusan ukhrawi yang terpatrikan itu, yang tersebutkan itu, yang disebutkan oleh para pelaku-pelaku ruh yang sudah terbawa menuju ke sana. Andaikan bisa kembali, maka kembalinya ini membuat cerita panjang yang ketika diceritakan pasti membuat orang ini merasa dia harus bertaubat pada saat itu dari segala hal-hal yang membuat dirinya itu durjana, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam ikhwal perjalanan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses-proses di mana jasad atau ruhnya, penempatannya, posisi-posisi yang dianggap sebagai zona-zona landing yang sangat baik untuk hamba-hamba yang beriman. Maka akan menjadikan satu di antara kehidupan dunia. Kita ingatkan kembali bahwa kehidupan yang sedang terpatri ini adalah kehidupan yang menyisakan bahasa-bahasa yang indah untuk urusan ukhrawi kita. Dan demikian juga akan menyisakan bahasa-bahasa kesedihan yang membahana di dalam bahasa ukhrawi kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah amat sangat jelas. Berarti perjalanan kita ini perjalanan menuju kebahagiaan. Perjalanan yang kira-kira kita sebenarnya benar-benar berat dan ogah. Kita tidak bisa kemudian berpangku tangan kemudian risih dengan perjalanan ini karena ini yang akan kita alami semuanya. Hati kita ini kita kuatkan dulu, walaupun kita ini tua, walaupun kita ini sudah lanjut usia, walaupun kita ini sudah STW setengah tua kadang-kadang, ada STM setengah muda, kita ini prepare-nya menuju ke sana. Kalau kita jauhi ini, kita ini mau jadi apa dan kita ini mau apa. Dan pasti perjalanan itu siap menyapa. Permasalahannya adalah kita ini adalah makhluk Allah. Mau tidak mau, paksa, senang atau terpaksa, kita akan ke sana. Tidak bisa. Kita menoleh kanan kiri untuk mengatakan besok saja. Kita mengatakan ke kanan kiri untuk menyampaikan kalimat-kalimat itu untuk kita sampaikan dalam bahasa-bahasa yang tak nampak dalam kehidupan kita. Maka jemaah rahimakumullah, kita ini sesungguhnya sudah berpikir baik, sudah akan menjadi orang baik. Namun kemudian bahasa-bahasa baiknya kita ini kemudian apakah kita ini terlena dalam situasi dunia kita. Karena benar-benar memang dunia ini benar-benar memberikan kisah, siklus-siklus frekuensi-frekuensi yang kadang-kadang mendekatkan maupun menjauhkan. Apalagi diikuti dengan proses di mana iblis ini menyesatkan. Maka kadang-kadang malaikat yang datang ini terabaikan. Hidayah yang mau sampai ke hati kita tinggal masuk saja. Ternyata kemudian hilang.
kemudian proses taufik sebelum kematian, tinggal kemudian orang ini seakan berbelanja tentang proses taufiknya, bahwa dalam kehidupan usia terakhirnya seseorang ini sudah diberikan taufik, yuwafiqhu li'amalin salihin qablal mauti. Dia ini diberikan taufik sebelum kematian besar-besaran. Tinggal seakan-akan dia berbelanja saja. Akan tetapi kadang-kadang ini hilang begitu saja. Bonus-bonus usia tua yang seharusnya dia maksimalkan ternyata terabaikan. Maka hati mana yang mengatakan ini baik? Hati mana yang kepingin bertemu Allah dalam keadaan su'ul khatimah? Dan siapa yang kuat menahan siksa akhirat? Padahal penderitaan dunia, ujian dunia ini sudah berat. Kalaulah kita tambah dengan penderitaan itu, maka kita kuatkan tali istiqamah kita secara bersama-sama. Zona landing yang kita persembahkan untuk Allah adalah sesungguhnya mendekatkan diri kepadanya. Untuk selalu dekat kepadanya perlu kebutuhan secara ilmu pengetahuan dan kebutuhan secara amal. Maka jamaah rahimakumullah, beruntung sedikit maupun banyak, beruntung tentang kualitas amaliyah kita, beruntung tentang perjalanan kita. Jangan sampai orang menyesal karena amalnya. Jangan sampai orang menyesal karena dia sudah beramaliyah dengan baik. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kehidupan kita adalah kehidupan yang mempesona untuk urusan akhirat kita. Maka kalau kita sudah menjadi mempesona di hadapan Allah tentang kehidupan kita dengan amaliyah kita, maka jangan jadikan semua itu kita terlena dan kita kembali kepada urusan dunia kita. Maka kembali para jamaah rahimakumullah. Kalau ruh ini diendeng-endeng dari bahasa Jawa kita, dibawa-bawa, dikerandakan, kemudian diusung, dikerandakan, kemudian mau dimasukkan ke dalam kubur liangnya, dipertemukan dengan ruhnya, jasadnya ini bertemu. Maka ikhwal itu kemudian ruh yang mau masuk ketika sudah mau masuk ke dalam barzah ini menyisakan satu kalimat. Satu kalimat apa? Dia diterima tidak diterima di bumi, di tempatnya Allah. Kenapa bumi ini kemudian juga mengeksekusi, padahal bumi ini tugasnya ya ditempati saja. Ternyata bumi itu mengingatkan, setiap hari kan mengingatkan, aduhai manusia, anak Adam yang berjalan di muka bumi, engkau berjalan di mukaku dan esok tempatmu ada di sini. Udah, roh ini kemudian, bumi ini kemudian meminta kembali pertanggungjawaban itu, sudah aku katakan, engkau pasti kembali ke sini. Ketika bumi dulu menyerukan satu kalimat, wahai anak Adam, engkau memakan sesuatu dalam perutku. Ada buah-buahan dalam perutku, ada air dalam perutku. Bumi mengatakan satu kalimat, ketahuilah bahwa engkau akan dimakan di dalam perutku. Ini mengingatkan lagi, engkau ketika berjalan di atas mukaku angkuh dan sombong, maka ketahuilah bahwa di dalam perutku ada siksaan dan penderitaan. Diikutilah kalimat-kalimat itu terus, dan pertemuannya kapan? Pertemuannya esok ketika pas jasad ini kemudian dikebumikan. Ketemulah dengan jasad yang sesungguhnya dan benar-benar masuk ke dalamnya. Kita kan tidak siap sekarang ini masuk ke sana. Siapa yang siap? Tidak ada yang siap, Pak. Jangankan masuk, lewat saja kadang-kadang lari, Pak. Melihat itu. Ingat orang yang mati, kadang-kadang kita itu nangis. Kita ini air mata ini tidak kuat untuk derai, tapi kita kadang-kadang kenapa kok lupa? Inilah yang unik dan aneh dari kita kadang-kadang. Ayo perkuat tali itu, ayo segerakan untuk memberikan kesan yang baik dalam kalbu kita, bahwa perjalanan-perjalanan itu ini pasti. Yang tidak pasti, yang ada kemungkinan itu di dunia. Di sana itu pasti semuanya. Lewat izin Allah. Tidak bisa, tidak pakai izin Allah. Izin. Dan Allah tentu mengizinkan bagi orang-orang yang dalam kehidupannya ini memperoleh amal yang baik. Izin Allah diberikan bagaimana caranya. Allah memberikan fasilitasnya tanpa lagi dia ini bertanya kekurangannya. Tapi kalau roh ini buru, ini yang masalah. Jasad ini buru, ini yang masalah. Maka malaikat ini kemudian landing bagaimana buka, minta izin pending. Rabbi laula akhartani, ya Allah. Dia minta izin, jikalau engkau menunda waktuku ila ajalin qarib,
kepada ajal yang dekat. Jangan engkau kemudian memanfaatkan aku dulu, berikan tangguh waktu sebentar saja. Ini izin, tapi izin itu sudah kelewat. Kalau ditanya ngapain engkau minta izin untuk hidup lagi, bukankah sudah pernah dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan usia yang pantas untuk beramal, berbuat, diberikan kemuliaan Quran, diberikan kalimat tasbih yang pahalanya antara langit dan bumi, yang mizan besarnya, salat fajar yang besarnya pahalanya juga langit dan bumi. Ngapain engkau kalau waktu subuh itu ketinggalan? Ngapain ketika engkau membaca Quran ini bisa, tapi engkau kebanyakan baca WA. Ketika engkau ini bisa untuk mendendangkan kalimat-kalimat lagu dunia, mengapa tilawah Al-Quran itu tidak bisa? Maka jamaah rahimakumullah, ini problem sesungguhnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang disebutkan dari Utsman bahwa innal qabra manzil min manazilil akhirah. Dan terjemahan yang ada di layar itu adalah kubur ini adalah pos pertama. Pos ini adalah maksudnya dia ini tempat pertama. Tempat pertama di mana? Tempat pertama Allah mengeksekusi dirinya. Kenapa Allah ini mengeksekusi dirinya? Kalau di dunia bisa memilih, Pak. Saya bisa sholat, Bu. Saya bisa zakat. Saya pun tidak mengeluarkan pun tidak apa-apa. Harta yang dimilikinya tidak dikeluarkan ya tidak apa-apa. Maka perjalanan ukhrawi ini yang paling penting, yang ketika orang kemudian menyapakan dalam kehidupan dunia, mengatakan saya tidak usah sedekah, maka perhatikan pos pertama barzah, di mana Abdurrahman bin Auf ini diingatkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau memang cinta kepada Allah, tapi hisabnya paling lama. Abdurrahman bin Auf tenggeng. Abdurrahman itu terdiam, seakan-akan ada bahasa bisu dalam mulutnya. Hatinya mengatakan, ya Rasul, aku ini bersama engkau, berjuang bersama engkau, sholat di belakang engkau, menyaksikan bagaimana engkau menyampaikan wahyu. Tapi aku ini kok hisabnya paling lama. Pulanglah Abdurrahman bin Auf. Tidak bisa tidur, Pak. Tidak bisa tidur, ibu dan jamaah yang dirahmati Allah. Orang zaman dulu diingatkan neraka pasti tidak bisa tidur. Umar bin Khattab saja ketika mendengarkan ayat azab, sakit menggigil sampai 3 hari. Zaman itu, Pak, padahal Arab itu orangnya keras-keras. Apalagi Umar bin Khattab, orang yang tidak pernah nangis sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab orang yang sangat bengis sebelum masuk Islam, tapi orang yang keras, orang yang cara menyelesaikannya itu dengan pedang. Gak pernah menangis. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, mendengarkan ayat-ayat tentang azab di setiap penghujung malam yang terdengar di antara rumah-rumah yang tertilawahkan Al-Quran di dalamnya, mendengar Al-Quran kalimat yang berhubungan tentang azab, tentang siksa, tentang neraka, menggigil tubuhnya Umar bin Khattab. Bahkan Umar itu setiap malam itu neteskan air mata derai, air mata yang mencucurkan, sampai pipi Umar ini ada tanda hitam. Bekas apa? Bekas tangisan Umar menyesali perbuatan masa lalu hingga pernah ingin membunuh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang Arab, ini keras, ini panglima, nggak pernah menangis lah. Akan tetapi bukan tidak mungkin lagi kemudian dia ini kemudian masuk Islam, semai derai air mata itu menangis bercucuran. Apalagi ingat tentang urusan ukhrawi barzah ini. Umar ini sekelasnya Umar. Lah kita ini hidupnya di Indonesia atau hidupnya di Australia, yang hidupnya sepoi-sepoi bahasa kita, syahdu-syahdu, tidak keras-keras amat, orangnya juga baik-baik, orangnya juga kadang terlihat sabar-sabar, orangnya juga terkadang kelihatan elok dan lain sebagainya. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati Allah, sekelas itu. Sehingga Rasul menyebutkan betul, innal qabra manzil min manazilil akhirah. Kubur ini pos yang pertama. Pos yang pertama dari mana? Pos akhirat. Kenapa pos akhirat itu dibukakan di sini? Untuk menunggu secara bersama-sama, karena besok akan ada 3 tiupan dari proses perjalanan akhirat menuju kepada mahsyar yang diawali dengan proses kiamat. Akan kita pelajari insya Allah di 40 episode tentang kiamat. Likunya amat sangat panjang, jadi sehingga akan kita ungkap, akan kita pelajari, akan kita jelaskan proses menuju kiamat ini dalam episode yang amat sangat panjang dan lama.
dari awal perjalanan kiamat sugro, kiamat kubro, tanda-tanda alamat kiamat, perjalanan bertemunya, keluarnya Al-Mahdi dan sebagainya, semua akan kita pelajari. Insya Allah mudah-mudahan ini perjumpaan kita ini perjumpaan yang amat sangat istimewa. Karena jarang orang yang kemudian kuat untuk mempelajari ini. Bahkan kalau zonanya, frekuensinya sampai mengatakan ingin mengharuskan wajib saya mengikuti kajian ini, maka dirinya ini berarti sudah ada kalimat akyas, bahwa dirinya tersematkan cerdas. Cerdas adalah di atas sesuatu yang dia miliki saat ini. Karena kecerdasan ini yang disebut ada kecerdasan aktaruhum dzikran lil mauti, yakni kecerdasan yang bermuara pada banyaknya dia mengingatkan kematian dan prepare persiapan istidad dan maqablal maut, dan persiapan sebelum datangnya kematian. Zona aman, zona tidak aman tergantung apa yang kita lakukan dan apa yang kita prioritaskan. Maka ketika dilanjutkan ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, fa inna jaminhu, kelanjutan dari isyarat hadis yang disampaikan oleh Utsman ini, fa inna jaminhu fama aisar ba'dah, maka jika dia ini selamat dari pos akhirat. Berarti kalau demikian maksudnya kalau selamat dari pos akhirat ini berarti di sana itu ada beberapa item-item yang menyebabkan dia ini kayaknya tidak aman. Jangan dikira kemudian di barzah itu sendirian. Karena sendirian tidak ada yang mengganggu. Dia kemudian seakan-akan santai, kemudian dia nggak ngapa-ngapain. Dia menunggu sampai kiamat datang, kemudian tidak disiksa dan lain sebagainya. Ini mata rantai panjang siksa. Ini mata rantai panjang penderitaan. Mata rantai panjang dari amaliyah maksiat kita yang dipertanggungjawabkan. Tapi ini tidak akan habis-habis selamanya sampai menuju di mana kiamat kubro ini dibangkitkan. Lah, kemudian ketika dia ini kemudian jatuh pada satu pos pertama ini gagal. Pos-pos ini gagal akan kita jelaskan pada pertemuan episode selanjutnya, di mana kubur ini akan datang kepada dirinya. Fitnah kubur ini akan dia jawab. Maka inilah pos pertama. Jika berhasilnya ini melewati di sana, melewati bagaimana ganasnya alam itu. Setiap alam kan punya masing-masing frekuensinya. Kita aja di dunia sama. Kalau kita masuk di sekolahan yang A, kita frekuensinya agak nakal dikit, misalkan. B, ini frekuensinya biasa. Kalau kita masuk perumahan itu frekuensinya agak tinggi tensinya lah, dan lain sebagainya. Kalau kita hidup di di Maluku, beda tentu hidup di Jawa. Hidup di Jawa beda tentu hidup di Jakarta. Frekuensi hidup sama seperti itu. Cuman frekuensi barzah ini amat sangat menegangkan. Tidak ada yang sampai slow, bro. Tidak ada. Slow dulu sebentar aja istirahat. Tidak ada, Pak. Istirahat. Tidak ada, karena istirahatnya itu adalah dipakai untuk orang-orang yang beriman saja. Kenapa demikian? Rasul kalau berwasiat kepada putrinya Sayyidah Aisyah, ini mengatakan satu kalimat, wahai Aisyah, aku akan berhenti dari salah satu ujian-ujian kehidupan yang amat sangat melelahkan, dari syariat yang terus aku lakukan, dan itu dengan ketaatan. Tapi itu akan semuanya berhenti, aku akan menuju ke tempat peristirahatan sesungguhnya. Di mana itu tempat peristirahatannya? Dialah saat jasad dan ruh ini dikebumikan. Barzah, saya ulangi, adalah tempat peristirahatan. Tapi bagi orang-orang yang menyatakan kalbunya iman, bagi yang hidayahnya terus untuk diproses kebaikannya dan menjadikan dirinya ini berprogres amaliyah dalam semua urusannya. Tempat peristirahatannya di mana? Istirahatlah dia di barzahnya masing-masing. Santailah dia di sana dengan berbagai macam kenikmatan yang tanpa henti, tanpa istirahat, dia menerima nikmat-nikmat itu dengan sampai datangnya proses di mana Allah mengawali proses di mana proses kiamat atau proses hisab itu akan dimulai dan akan diawali dengan kiamat kubra lewat tiupan sangkakala yang dibunyikan oleh malaikat Israfil selama 3 kali mereka meniupkan untuk dibangkitkan dari barzah. Tapi kemudian kalau kini barzah ini kemudian dijadikan sebagai tempat yang nikmat, maka bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak cinta kepada Allah Azza wa Jalla,
Ini adalah tempat yang dilalui fa'ilam jika dia ini tidak berhasil menjawab pertanyaan, tidak mampu, padahal pertanyaan ini sudah ada dalam hadisnya. Kita pun tanpa diajari kadang-kadang pun sudah hafal. Ketika ditanya man rabbuka, jawabannya kan mudah. Lisan itu menjawab, lisan itu menerka, lisan itu menghafalkan. Man rabbuka, dia jawab Rabbi Allah, Tuhan kami Allah. Dia sangka bahwa kehidupan akhirat itu sama seperti di dunia. Padahal kehidupan akhirat itu saya ulangi harus dengan iznillah, dengan izin Allah. Apakah dia meneguhkan kalimat-kalimat kita ataukah tidak? Maka ini adalah salah satu. Jika dia ini tidak berhasil di pos pertama, kira-kira kalau orang tidak berhasil di imigrasi atau di tempat-tempat dia harus cek berkas ketika mau ke luar negeri, kira-kira bisa tidak kemudian dia jalan? Susah juga, tidak bisa. Itu kira-kira apa yang mau diproses? Ya sudah, di situlah kemudian datanglah siksaan, karena dia nggak bisa jalan di situ. Maka menunggu siksaan ini tanpa henti, siang pagi, pagi sore siksa terus. Dan ini pemandangannya kufroh, lubang dari neraka dibukakan. Padahal kalau sudah melihat pemandangan ukhrawi, nggak usah neraka saja, melihat pemandangannya bagaimana malaikat ini kemudian menampakkan wujudnya saja, kita ini kan tidak kuat. Sudah dibuktikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh malaikat, kuat Ibrahim untuk melihat saya? Kuat. Padahal yang minta itu Nabiullah Ibrahim. Tapi ketika ditampakkan wujudnya bagaimana dia ingin mencabut nyawanya orang yang ingkar kepada Allah, pingsanlah dia. Lunglai kemudian fisiknya ini melemah. Maka saya ingatkan bagaimana kalau barzah. Maka kita pun bermuhasabah jika kita masuk di alam ini. Alam yang sendirian, alam tanpa ada siapa yang menolong dan mendengarkan. Alam di mana kehidupan kita ini dalam posisi di mana kita ini dalam kehidupan kita tidak mungkin kita ini kemudian lalai dari perihnya barzah ini. Maka Rasul menyebutkan fama asyadda min, jika tidak berhasil bagaimana? Maka dia akan lebih keras, lebih dahsyat. Apa yang dahsyat itu? Yang dahsyat itu berarti hisabnya besok. Saat dikumandangkan kiamatnya besok. Kenapa demikian? Sebab orang-orang yang menunggu proses datangnya hisab ini semuanya juga akan berdiri di mahsyar. Berdiri ya di mahsyar bukan 1 hari 2 hari. Kita berdiri di dunia 1 jam capek. Tapi di akhirat ini Allah kepengen menunjukkan inilah yang disebut kalimat di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, bahwa Allah lah yang merajai hari kebangkitan, Allah yang merajai hari di mana hari kiamat itu akan datang. Sehingga dengan izin Allah dimulai hisab. Kalau tidak izin tidak dimulai hisabnya. Berapa tahun ketika manusia berdiri di padang mahsyar? 1 tahun, bukan 2 tahun. Pendek sekali 3 tahun, bukan 4 tahun, bukan. Bahkan ulama itu menjelaskan sampai ribuan tahun berdiri di sana. Kuat enggak kaki kita? Kuat enggak secara fisik kalau kita berdiri selama 1 hari saja? Enggak kuat. Walaupun kita berdirinya di hotel bintang 5 katakan begitu, yang megah, yang fasilitasnya lengkap, yang semua memberikan kemewahan. Tidak kuat Pak berdiri. Untuk ngapain berdiri? Tapi Allah ini memberdirikan kita. Karena semua harus menyaksikan kebesaran Allah. Siksanya disaksikan, nerakanya disaksikan. Apa yang menjadikan dirinya terlena ini tersaksikan semua. Dia pandangannya itu sakit. Pandangannya itu sangat sangat menyesakkan. Derita pandangannya itu. Bawahnya ini juga menyakitkan karena padang mahsyar ini amat sangat panas ketika mereka injak. Atasnya juga menyesakkan karena atasnya matahari. Mau ke belakang tidak bisa karena jumlah kerumunan orang itu sedemikian banyaknya mulai zaman Nabi Adam sampai dengan kita ini. Kita ini apa dan kita ini siapa pada saat itu diperhatikan atau tidak, tapi sebelum dihisab kita berdiri ribuan tahun namanya, bahkan ulama itu menyebutkan tidak ada yang tahu tenggang waktu antara dia berdiri mau dihisab dengan dirinya ini berdiri berapa tahun, tidak ada yang tahu. Sampai orang putus asa semuanya ketika di mahsyar itu semuanya putus asa.
Mereka minta pertolongan sana sini dan sebagainya, tidak ada yang bisa membantu. Izin Allah, ukhrawi izin Allah. Maka hari ini kita pun sudah minta izin kepada Allah lewat apa? Lewat ibadah kita. Coba aja ibadah kita kurang. Maka ismasyita, hidup aja semau kita. Kalau bahasa kerennya hiduplah semau lo sendiri. Nanti lo yang bertanggung jawab tentang urusan itu. Maka kehidupan kita ini beratnya. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut tidak seberapa dibandingkan dengan barzah. Barzah tidak seberapa dibandingkan dengan hisab, dibandingkan dengan kiamat. Maka inilah jamaah rahimakumullah, perbandingan-perbandingan beratnya fitnah-fitnah di alam-alam itu sesungguhnya ini sudah menyisakan satu tetesan air mata kita. Kalau kita tidak bisa menangis karena ini, ya sudah, hati kita ini keras. Jadi, maka kalau sudah menangis, tangis sekali ya. Kalau sudah hati ini seakan-akan berdosa kepada Allah karena kurang bekal, ayo kita sujud. Walaupun derai air mata ini meneteskan terus-menerus, no problem, tidak masalah. Lebih baik nangis di dunia dibandingkan dengan nangis di akhirat kita. Lebih baik bercapek-capek lewat tilawah Quran kita, lisan kita membaca Al-Quran, dibandingkan esok kita mempertanggungjawabkan semua amal kita tanpa ada bantuan. Bukankah Al-Quran itu syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan bagi pembacanya, pecintanya. Kadang lupa, tidak baca Quran. Tapi apakah pernah kita lupa baca WA? Tidak pernah. Saya yakin, hakul yakin tidak ada yang lupa baca WA. Tapi apakah kita lupa kemudian bahwa ayat-ayat itu sampai di telinga kita, kadang mata kita melihat, kita ini tak memperhatikan. Qurannya juga kadang-kadang dibeli baru tanpa bisa dikhatamkan. Wah, ada apa ini dalam kehidupan kita? Kalau kita belajar ini, berarti ada simpul yang akan kita satukan. Berarti ada niat kalbu yang akan kita terus asah. Berarti ada kehidupan yang terus kita patrikan. Berarti ada kekuatan yang istiqamah yang terus kita labuhkan. Hati kita harus melawan semua hal yang ada kaitannya dengan dunia kita. Hati kita harus kita kuatkan untuk itu. Kehidupan kita harus perbekalkan untuk itu. Urusan akhirat kita harus utamakan karena kita akan menuju ke sana. Usia kita yang kita lihat, kalau sudah 40, 50, 60, ini bukan usia-usia produktif bagi kehidupan dunia, tapi juga usia yang amat sangat cerdas untuk kehidupan akhirat kita. Maka para jamaah dan para member Ewina, bersyukur kita masih diberikan usia. Mereka yang mati minta ditangguhkan 1 menit saja. Mereka yang sudah datang ke barzahnya disiksa oleh Allah, minta tangguh untuk kembali ke dunia 1 detik saja ya Allah. 1 menit, setengah menit, sedikit dari menit itu aku minta ya Rabb. Ketika ditanya, mau apa engkau ketika engkau akan diberikan izin oleh Allah untuk hidup kembali? Jawabannya 2 item, fa'asaddaqah wa akum minas salihin. Aku bakal sedekah, aku bakal mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya. Dulu aku menghemat, dulu aku pelit, dulu aku sangat cinta dengan harta itu. Seakan kalau sudah masuk ke dalam dompetku tidak dikeluarkan kecuali untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat, karena nggak terlihat seakan-akan. Hari ini kita diperlihatkan betapa urusan akhirat membutuhkan sedekah kita, membutuhkan infak kita, membutuhkan sesuatu yang kita keluarkan dan kita keluarkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdurrahman bin Auf tadi yang disampaikan oleh Rasulullah tanya kembali, ya Rasul, aku ini paling lama hisabnya ya Rasul. Dijawab, betul wahai Abdurrahman bin Auf. Kenapa ya Rasul? Bukankah aku bersama engkau hisabku paling lama? Jawabannya jawabannya Rasulullah itu cuma 1 singkat. Karena engkau wahai Abdurrahman bin Auf banyak harta dan terlalu kaya. Ya Rabb, kena deh. Urusan akhirat saya terbengkalai karena harta juga. Betapapun dia soleh, tapi hartanya banyak juga. Ada simpul akan beratnya akhirat kita. Sehingga Abdurrahman bin Auf punya slogan kedua, selain dekat kepada Allah, akan aku habiskan harta itu untuk Allah. Akan aku berikan untuk Allah. Maka perjuangan ini pada jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semuanya, yang dalam simpul kehidupan kita, yang pernah bersedekah, berjariah, untuk keperluan
lembaga pendidikan Allah, pesantren yang ditegakkan untuk tahfidz Al-Quran, lembaga-lembaga dari lembaga yayasan untuk menegakkan syiar-syiar Allah. Itulah kemudian yang akan menjadi rumah kita, yang akan mengikuti perjalanan kehidupan kita, yang akan membahagiakan kita. Fa'asaddaqa. Inilah semua orang-orang yang meninggal dunia mengatakan sedekah, sedekah, sedekah. Tidak kemudian sholat. Karena sholat sudah kewajiban. Kalau sedekah ini adalah satu kerelaan. Kenapa? Karena simpul dunia ini adalah hubbud dunya, dan simpulnya apa hubbud dunya? Harta benda. Sehingga Allah menjanjikan harta benda yang dikeluarkan untuk dunia akan menjadikan beratnya dia, dan harta benda yang dikeluarkan untuk urusan ukhrawi akan menjadikan selamatnya dia. Maka betul, jemaah yang dirahmati Allah, teruskan yang bersedekah, teruskan yang berzakat, teruskan yang berinfak, tanpa mengurangi dari kalimat-kalimat bahwa kita sedang mengurangi harta kita. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan manaqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disodakohkan. Berarti kalimat ini berarti akan disambut oleh Al-Quran. La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ar. Justru Allah, kami membukakan pintu keberkahan langit dan bumi, ya Rabb. Berarti inilah kemudian kata-kata hikmah, petua akhir dalam kehidupan kita para jamaah kita rahimakumullah. Kita akan terus lanjutkan beberapa episode ke depan barangkali di pertemuan hari ini kita belajar tentang sub yang amat singkat tentang urusan ukhrawi kita, dan kita akan menjadikan sesuatu ini satu perjalanan sebagai muhasabah diri kita dan pengetahuan hidup kita. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah selamat. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi hamba yang salih. Akhir kehidupan kita ditata husnul khatimah, kehidupan kita diridhoi dalam keadaan radhiyatan mardiyah, yang di dalam Al-Quran disebutkan keridhaan dan sekaligus ridho dan diridhoi. Inilah akhir kehidupan hamba-hamba yang baik. Hati kita yang sudah tertata jangan balik ke belakang. Hati kita yang sudah ada kalimat-kalimat takwa jangan dipudarkan. Hati kita yang sudah dimasuki hidayah Allah jangan kemudian begitu saja abaikan. Karena sesungguhnya di dalam kesempatan itu barangkali Allah sedang menunjukkan kita detik-detik kematian kita dengan cara yang amat baik dan husnul khatimah. Seandainya kita melupakan, mengalfakan, tidak memperhatikan, takutnya kita jatuhnya adalah su'ul khatimah. Su'ul khatimah adalah petanda yang kedua. Jika tidak berhasil menjawab pertanyaan kubur, fitnah kubur, maka fama asyadda ba'da, maka setelah itu ada kesulitan yang membahana, yang tidak bisa dirasakan penderitaannya karena tanpa ada istirahat sejedah pun. Maka para jamaah rahimakumullah, tibalah kita di penghujung kalimat kita bahwa akhirat kita ini memang menjadi satu liku dalam kehidupan kita. Apakah kita ingkar kepada Allah ataukah kita disebut orang yang beriman kepada Allah? Maka jatuhkan kalimat-kalimat ini dalam sanubari kita, bahwa kita harus menjadi hamba Allah yang baik. Harus menjadi hamba Allah yang memiliki kepribadian yang baik, dekat kepadanya tanpa henti, persiapan kepadanya bukan esok hari tapi hari ini. Untuk menuju kepadanya, slogannya adalah sampai mati, bukan hanya sekedar biasa-biasa saja. Maka para jamaah rahimakumullah, kita semuanya, ayo kita memulai yang baik-baik di bulan Ramadan ini sebagai salah satu prepare dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian karena waktu yang amat sangat terbatas. Mudah-mudahan di kesempatan yang istimewa ini berkah Ramadan, berkah Jum'ah, berkah kajian kita, 3 keberkahan itu menyambut kita. Mudah-mudahan besarnya juga adalah seperti besarnya hidayah yang turun hari ini kepada kita semuanya. Barakallah, terima kasih. Mohon maaf atas segala penyampaian yang keras maupun ringan, sederhana, masuk dalam kalbu maupun yang kita ingat-ingat sebagai muhasabah. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya bisa langsung
tulis pertanyaan ke ruang chat atau bisa langsung angkat raise hand ya. Silakan Ibu-ibu. Dipersilahkan. Bila tidak ada yang bertanya, mungkin kita sudahi aja ya Pak Ustadz ya hari ini. Mungkin ibu-ibunya semalam pada kecapean atau Allahualam. Jazakallah Pak Ustadz untuk hari ini. Subhanallah, topiknya sangat-sangat dalam sekali. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang sangat beruntung nantinya dimudahkan urusan di alam barzahnya dan akhiratnya. Amin. Ya. Sofi, saya iklan sebentar bisa ya? Oh iya, baru mau bilang. Silakan untuk itu info-infonya Mbak Emma. Bisa kalau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Kita cepat aja ya. Ini apa? Setelah memasuki, kita kan sudah masuk dalam 10 hari terakhir. Semoga Allah menerima puasa kita dan seluruh amal ibadah kita. Ibu-ibu, kita dari Aiwina akan menyalurkan sedekah, wakaf dan zakat dengan bekerja sama dengan beberapa organisasi di Indonesia maupun di Australia, dan saya akan menayangkan beberapa iklan yang menunjukkan organisasi-organisasi tersebut. Iklan-iklan ini sebagai berikut dan akan saya pandu secara lisan. Oke, yang pertama, program yang pertama yang kita adakan sekarang ini di Aiwina adalah Minibus for Aiwina. Mari Ibu-ibu kita berwakaf lagi. Ada 1018 spot yang tersedia, masih banyak, tapi kita positif ya bahwa ini adalah sebuah program yang positif, program yang bagus untuk ibu-ibu. Jadi mari kita sukseskan program ini sebagai sebuah program yang akan membawa ibu-ibu untuk supaya bisa piknik bersama, untuk supaya bisa mengadakan program daurat bersama seperti itu. Yang kedua, program kedua ini Aiwina bekerja sama dengan Human Appeal Australia, di mana kita diberikan kepercayaan untuk menjual beberapa kupon. Kupon-kupon tersebut adalah Feeding the Fasting $10, Zakat Al-Fitr $15, Eat, Gift and Clothing $25. Semua kupon itu adalah tax deductible yang bisa dipakai untuk menjadi deduction untuk di tax return tahun ini. Silakan hubungi saya apabila berminat untuk membeli kupon-kupon tersebut. Program berikutnya adalah program yang dilaksanakan oleh QLP, Quantum Quran Learning Program, yang mengusung pembangunan pesantren di Indonesia, di mana selama penggunaan gedung tersebut untuk program Al-Quran, maka selama itu pula pahala akan mengalir terus. Nah, program ini mengingatkan kita dengan penjelasan Pak Ustadz tadi bahwa dengan cerita Abdurrahman bin Auf yang akan dihisap paling lama karena dia yang paling banyak hartanya dan terlalu kaya gitu. Jadi marilah kita bersedekah dengan harta benda ini yang kita keluarkan untuk urusan ukhrawi, sehingga akan menyelamatkan kita di dunia akhirat. Program berikutnya ini dijalankan oleh Women Initiative Australia yang mengusung program-program menarik di Indonesia dengan informasi lebih lanjut nanti akan bisa saya sharing di grup WhatsApp Aiwina. Dan yang terakhir, program ini adalah program Surau Sydney.
fundraising dinner yang akan berlangsung hari Minggu ini. Silakan hubungi Ibu Aida untuk tiket-tiket yang untuk tiket fundraising dinner tersebut yang masing-masing harganya $65. Informasinya begitu untuk saat ini, Mbak Sofi, back to you. Jazakillah, Sister Emma. Alhamdulillah ya, kita sampai pada penghujung acara. Mari sama-sama kita beristighfar. Mungkin Pak Ustadz bisa membimbing doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca istighfar 3 kali. Tentu kita teguhkan hati kita. Kita kembalikan zona pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan isi hati, yang mengajak ke kanan maupun ke kiri, yang menegakkan kalimat-kalimat yang teduh di dalam kalbu kami, ya Rabb. Engkau zat yang meneguhkan keimanan kami pula, ya Rabb. Ya musarrifal qulub, yang memalingkan atau yang membalikkan hati, ya Rabb. Sabbit quluban ala dinik, tetapkan, ya Rabb, keinginan untuk cinta kepada Engkau, keinginan untuk taat kepada Engkau, keinginan untuk selalu dekat kepada Engkau, ya Rabb. Engkau yang mendatangkan kebaikan ini, ya Arhamar Rahimin. Maka Engkau pula yang menjadikan hati ini bertambah semakin khusyuk untuk urusan ukhrawi kami, ya Allah. Tidak pantas, ya Rabb. Tidak pantas kehidupan kami ini, ya Rabb. Kami tata untuk urusan dunia saja, ya Rabb. Engkau Maha yang segala-galanya telah memberikan segala kebaikan ini, ya Allah. Nikmat yang tiada tara sampai detik hari ini, dari ujung-ujung rambut kami sampai ujung kaki kami, dalam maupun luarnya, isi-isinya, bahkan pelajaran agungnya Engkau berikan penuh kepada kami, ya Arhamar Rahimin. Maka cinta kami yang berkurang, Engkau datangkan kebaikan, ya Allah. Keluarga kami yang belum dekat kepada Engkau, ya Allah, Engkau dekatkan mereka semuanya, ya Allah. Kehidupan kami yang belum mempesona di hadapan Engkau, ya Allah, Engkau tatakan, ya Rabb, seakan kami ini kuat tak kuat, ya Rabb. Kehidupan dunia yang kami semua simpulkan di akhirnya, dan Engkau pula yang menata ujungnya, ya Allah. Husnul khatimahkah kami, ya Rabb? Su'ul khatimahkah kami, ya Rabb? Semua tertumpu kepada amaliyah kami, dan Engkau penentunya, ya Arhamar Rahimin. Maka jadikan kalbu kami ini, ya Allah. Jadikan kalbu-kalbu kami ini anggun kepada Engkau, ya Allah. Amaliyah kami ini adalah amaliyah yang senantiasa membahasakan kecintaan kepada Engkau, ya Allah. Harta benda yang kami miliki kami cari bertatih-tatih, ya Allah. Ternyata tidak mampu menyelamatkan kami semua, kecuali yang kami tasarrufkan ke dalam agama Engkau, ya Rabb. Harta benda yang kami tasarrufkan kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin, akan menjadikan peneduh ukhrawi kami, penyeimbang kehidupan kami sesungguhnya, ya Rabb. Pemberkah kehidupan kami, ya Arhamar Rahimin. Amaliyah yang kami lakukan terus, ya Rabb, tanpa putus sampai detik ini, ya Allah, untuk terus mempelajari agama Engkau. Engkau istiqomahkan, ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, urusan kami di dunia ini pelik, apalagi urusan barzahmu ya Allah. Urusan di dunia ini kami sulit ya Allah. Bagaimana kami Engkau bertemu dengan Engkau ya Arhamar Rahimin. Maka datangkan secercah harapan-harapan mulia, secercah harapan-harapan yang baik untuk kami menata kehidupan kami, keluarga kami, anak kami, masyarakat kami semuanya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana ya Karim. Kau jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Kau jadikan kehidupan barzah yang likunya sebagaimana yang kita pelajari, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang tenang ya Arhamar Rahimin. Tiada yang nunggu di sana ya Allah, kecuali amal-amal kami ya Allah. Namun amal kami apa yang Kau terima, kami pun juga kadang tidak mengetahui ya Arhamar Rahimin. Maka datangkan semua kebaikan dari semua arah ya Allah. Jangan putus asakan hati ini. Jangan Engkau jadikan hati kami ini keras. Jangan jadikan hati ini bertambah cinta kepada dunia. Jangan jadikan hati kami ini bertambah silau terhadap kehidupan dunia. Maka hati kami Engkau datangkan pintu hidayah, pintu taufikmu, pintu di antara pintu kebaikan menuju kepada Engkau, kedekatan kepada Engkau, keridhaan kepada Engkau, keberkahan dari Engkau ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Atas nama tim yang bertugas hari ini, kami mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan kami. Jazakumullah khairan everyone. Jazakumullah atas kehadiran hari ini, waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Ustadz dan juga ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini. Kita tutup pertemuan kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aida, apa perlu foto atau enggak? It's okay, udah. Oke, see you next time insyaallah ke episode yang terakhir ya Pak Ustadz ya, 11 Ramadan insyaallah. Jazakumullah khair. Sama-sama Bu, mohon izin keluar. Ya, silakan Ustaz. Izin live ya Ibu-ibu, mohon maaf lahir batin.